Halo gengs, selamat datang di channel Yap Yap Motor. Di video ini, aku bakal nyoba pasang PE26 Red It ke motor temenku ya, yaitu Jupiter MX Old 4 percepatan. So, buat teman-teman yang penasaran alat dan part yang dibutuhkan apa aja, langsung aja check this out. Untuk part-part yang dibutuhkan, pertama jelas kita butuh PE26. Di sini kita ngambil merek Red It. Kemudian kita juga butuh satu set intake manifold New Jupiter MX 5 percepatan. Satu setnya ini ada intake manifold yang terbuat dari campuran logam, kemudian karet penghubung, serta 2 ring perekat karet itu sendiri, teman-teman. Sekarang kita fokus ke karbunya. Jadi ketika teman-teman membeli Red It PE26 ini, teman-teman akan mendapatkan dua selang bening seperti ini dan karbu PE26. Udah ya, jadi cuma dua barang itu di satu paket Red It PE26. Lanjut kita lihat daleman atau ukuran pilot jet serta main jet dari PE26 ini ya. Untuk pilot jetnya sendiri kita dapat ukuran 48, teman-teman. Ini mungkin agak kurang kelihatan, cuma di sini tulisannya 48 ya. Sedangkan untuk main jetnya kita dapat ukuran antara 126 atau 128 ya. Soalnya ada sedikit goresan sehingga kurang jelas. Oke, jadi cuma itu dan nggak ada yang bisa diubah ya teman-teman. Satu set pilot jet ukuran 48 dan main jet ukuran 128. Kita lanjut ke pemasangan. Pada proses pemasangan, pertama kita harus melepaskan bagian bodi yang sekiranya menghalangi pengerjaan kita untuk mencopot karburator lama dan intake manifold original. Di sini karena memang motor temanku udah trondolan, jadi tinggal satu bagian bodi yang harus kita copot. Dilanjutkan dengan mencopot box filter. Untuk memudahkan proses pelepasan, di sini teman-teman lepas terlebih dahulu tutup dari box filter ya. Jadi di situ bakal ada 4 baut yang bisa teman-teman copot. Kemudian melepas 2 buah baut yang menghubungkan box filter ke bodi motor, serta 1 pengencang karet yang menghubungkan box filter ke karburator. Jika sudah, maka kita bisa melepas kabel gas yang masuk ke dalam karburator dengan melepas atau mencabut 2 baut menggunakan obeng plus. Apabila kesulitan, teman-teman bisa menggunakan obeng petak ya, dikarenakan memang baut pada karburator ini akan cukup keras untuk dilepas. Setelah semua selang yang menuju ke karburator dan kabel yang menuju ke sensor TPS terlepas, teman-teman bisa melepas 2 baut yang ada pada intake manifold menggunakan kunci L.
agar kabel gas benar-benar terlepas, teman-teman harus memotong ujung dari kabel gas itu sendiri menggunakan tang yang kemudian diketok dengan palu. Hal yang sama juga kita lakukan pada ujung yang lain dari percabangan kabel gas. Selanjutnya adalah pemasangan intake manifold New Jupiter MX 5 percepatan. Pada karet penghubung terdapat dua coakan teman-teman, yang mana coakan yang lebih besar akan mengarah ke intake manifold dan berada pada bagian bawahnya. Tidak ketinggalan yaitu pemasangan o-ring lama ke intake manifold untuk mencegah terjadinya bocor pada bagian ini. Lalu kita pasang dua baut L pengunci intake manifold, kita kencangkan, dan terakhir pemasangan dua buah ring perekat yang ada pada karet penghubung teman-teman. Ketika intake manifold sudah terpasang dengan benar, maka karbu PE26 bisa kita masukkan. Dan selanjutnya yaitu pengukuran dari panjang kawat kabel gas yang akan kita gunakan. Pengukurannya sendiri cukup mudah teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan jangka sorong ataupun penggaris biasa, penggaris pada umumnya. Kemudian menghitung jarak dari atas permukaan wadah bensin atau tampungan bensin ke bagian atas karburator tanpa tutup. Tanpa tutup ya teman-teman. Jadi pada pengukuran awal video ini masih menggunakan tutup dan hasil akhirnya panjang kawat gas berlebih sehingga menyebabkan jeda ataupun adanya gas kosong di saat kita ingin mengegas. Pada motor Jupiter MX Off ini, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari dua percabangan kabel gas, yang mana nantinya kabel tersebutlah yang akan menggerakkan atau menaik turunkan skep pada karburator PE26 ini. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan kuncian pada ujung kawat gas. Pertama-tama teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu tutup dari karburator, kemudian menggunakan benang jahit dan juga lem Alteco ataupun lem G untuk membuat kuncian. Jadi teman-teman bisa meneteskan sedikit dari lem tersebut ke ujung kawat gas, kemudian menggulung benang jahit hingga beberapa gulungan, kemudian meneteskan lemnya lagi dan kembali menggulung benang hingga beberapa gulungan sampai gulungan benang tersebut mampu mengganjal di bagian ujung lubang skep. Ketika lem sudah mengering, maka kita bisa memasukkan kawat gas ke dalam per dan juga ringnya. Kemudian menahan keduanya menggunakan tangan dan meletakkan kuncian serta kawat gas ke dalam skep. Lap dinding skep menggunakan kain microfiber untuk menghindari adanya kotoran dan juga debu yang nantinya akan menyebabkan baret pada karburator. Kemudian teman-teman bisa mengecek naik turunnya skep dengan memutar gas hingga posisi maksimal dan melepasnya kembali. Tadi berapa mas? 6 ya? Apabila teman-teman mendengar suara benturan logam ketika menarik dan melepas gas, maka panjang dari kawat gas bisa dikatakan sudah tepat. Apabila terdapat gas kosong atau jeda di saat kita ingin memutar gas,
maka teman-teman bisa mengaturnya dengan memutar setelan kabel gas hingga selongsong kabel gas memendek. Ketika setelan kabel gas sudah mencapai posisi maksimal, namun masih terdapat jeda ataupun gas kosong, maka teman-teman bisa mengakalinya dengan memberikan kabel tis. Caranya yaitu memutar gas hingga mentok, kemudian melepaskannya, lalu menarik kabel gas yang masuk ke karburator. Pastikan agar skep tidak terangkat saat proses penarikan ini agar tidak menyebabkan adanya gas gantung. Ketika dirasa sudah, maka teman-teman bisa merekatkan kabel tis tepat di bagian ujung tutup karburator. Selesai. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan kembali selang-selang yang tadinya kita copot, teman-teman. Pada bagian intake manifold ada dua tempat masuknya selang. Di bagian atas yaitu untuk selang ais, kemudian di bagian bawah yaitu tempat masuknya selang keran bensin. Sedangkan untuk selang bensin sendiri nanti akan kita masukkan pada penutup merah yang ada di karburator. Bisa teman-teman lihat bahwa selang bensin original dari Jupiter MX Old ini cukup pendek, teman-teman, dan pada bagian ujungnya itu terlalu lebar sehingga tidak pas apabila kita masukkan ke tempat masuknya bensin yang ada di karburator. Nah, di sini solusinya ada dua. Yang pertama, teman-teman sambung menggunakan selang bening bawaan dari paket pembelian karburator Ride-It. Untuk bagian penyambungan sangat disarankan menggunakan filter bensin agar lebih memudahkan teman-teman sendiri. Atau solusi kedua yaitu teman-teman beli selang bensin aftermarket yang agak panjangan. Lah. Oke, jadi dari pengetesan nyala pertama tadi, bisa teman-teman dengar sendiri kalau motor ini berebet di putaran bawahnya. Jadi seperti ada suara tembakan atau berbebet seperti itu, teman-teman. Juga di sekitar knalpot akan tercium bau sangit yang menandakan pilot jet yang kita gunakan kebesaran. Hal ini juga mengakibatkan motor tidak mau langsam ya, teman-teman. Untuk sementara waktu dan sebagai bahan pengetesan, di sini kita mengganti pilot jet dengan ukuran 40. Sedangkan main jet kita ganti dengan main jet bawaan dari karburator Jupiter MX Old ini, teman-teman. Untuk ukurannya kalau tidak salah sekitar 105. Dan berikut hasilnya. Ning RPM gue iki medhot ngono lho Mas napase. Lah semene kok yo. Ora kalon iki. Semene standar teh. Semene sampe. Semene wis standar. Jajal ngomong. Untuk setelan bukaan angin dan juga stasioner akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu cara mudah setting karbu PE. So stay tune terus, terima kasih dan semoga bermanfaat.